Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada siang hari ini kita kembali lagi kuliah perkerasan jalan ya, untuk kelas B ya, bab 7. Kita akan masuk kepada perkuliahan. Pertama-tama, selaku orang beragama, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, oke. Nah, tentang yang Rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Kuliah kita seperti biasa sudah ada di classroom. Classroom yang bisa kita gunakan untuk perkuliahan perkerasan jalan, ada forum, tugas kelas, orang dan nilai. Nah, untuk kuliahnya kita bisa klik ke tugas kelas. Pada forum ini update terbaru yang dosen upload. Sini ada YouTube, video YouTube kalau nonton, ada perkerasan jalan dan jembatan juga ada. Pencarian jembatan. Saya menggunakan aplikasi. Ada absennya di sini, perkerasan jalannya, isi untuk kelas A dan kelas B. Kita masuk forum keempat, belum ada yang isi absen. Berikutnya ada video perkuliahan, Anda bisa nonton pengajaran di tahun-tahun sebelumnya, saya rekam dan saya upload di sini. Bagian pertama sampai terakhir, video rekamannya sudah ada. Ada evaluasi pembelajaran, Anda bisa mengisi keputusan mahasiswa dan evaluasi pembelajaran. Ini untuk mengukur pengajaran kita dan bisa meningkatkan kualitas pengajaran. Karena ada masukan-masukan mahasiswa yang bisa terbaca di situ untuk diperbaiki. Pengajaran diharapkan bisa bertambah baik lagi ke depannya. Dan ada materi tugas. Di bawah ada lagi bahan bacaan perkerasan jalan. Ada ujian, nah, untuk UTS dan UAS sudah ada foldernya. Ada juga absen kelas yang tahun sebelumnya. Tahun 2023, 2022 ini classroom dibuat. Materinya dari 2022. Karena 2025 sudah 3 tahun lalu ya. Jadi perlu diupdate ya materinya. Untuk perkuliahan kali ini bisa dibuka di perkuliahan keempat. Ada materi dan soalnya. Setiap kuliah silakan dikerjakan tugas. Ya, ada HP, ada laptop, bisa klik tugasnya dan bisa melihat langsung Google Form tentang lapisan perkerasan. Materinya lapisan perkerasan. Buat ini, Anda bisa mengisi jawabannya pada link yang sudah ada pada soal. Anda bisa mengisi di bawahnya. Email Anda, profil mahasiswa, nama, NPM kelas, A atau B, dan jawaban pertanyaan Anda bisa jawab di bawah pertanyaan. Pertanyaannya tentang lapisan konstruksi perkerasan lentur. Isi sini. Apa saja itu? Subgrade, subdiscourse, discourse, lagi satu, subdiscourse. Tulisan lapisannya perkerasan lentur itu. Lapisan kaku juga punya lapisan perkerasan. Kemudian apa penyebab kerusakan perkerasan jalan? Nah, ini jalan lentur. Itu juga tentang perkerasan kaku ini ditanyakan 5 jenis perkerasan kaku. Kemudian komponen konstruksi perkerasan kaku, rigid pavement. Apa saja komponen konstruksinya? Kemudian apa perbedaan antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur? Ini materi kuliah kita pada kesempatan tentang perkerasan jalan.
Dan materi terakhir, materi karakter. Apa yang Anda bisa ambil hikmah pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, ini jawabannya bisa dilihat di materi. Pertama misalnya materi karakter, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagi yang lancar komputernya, internetnya, nah ini bisa membacanya dengan cepat. Akan muncul materi karakter di sini. Tujuan pendidikan, nah ini bukan sekedar menguasai perkerasan jalan, ilmu teknik ya, tapi beriman bertakwa, akhlak mulia, satu yang kreatif, nah ini kompeten, nah ini ilmu teknik kita Indonesia dan Pancasila. Karena itu pendidikan itu berhasil kalau terbentuk karakter seseorang, terbentuk akhlaknya, jujur, tidak berbohong, ya, kerja dengan baik, tidak korupsi, manipulasi data, markup dan itu menikah, ya, tidak berzina. Kalau mau tambah poligami, bukan bahugel. Nah, itu sudah ada tuntunan yang baik dan buruk. Kalau Anda memiliki karakter yang baik ketika kerja, Anda bisa memperbaiki kondisi bangsa ini yang sudah benar-benar tidak baik dalam kondisi yang kondisinya rusak ya, di mana-mana krisis. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis pendidikan, krisis budaya, semuanya adalah krisis, termasuk sumber daya alam kita kaya raya, tetapi dikelola dengan cara yang tidak benar, dengan korupsi. Nah, ini diharapkan ke depan kalau Anda berhasil membentuk diri Anda, pendidikan Anda untuk akhlak mulia, maka Anda bisa merubah kondisi Indonesia. Jadi pemuda itu adalah agen of change, agen perubahan. Kalau pemudanya tidak berubah, kondisi ke depan tidak akan bisa berubah. Kalau pemudanya sekarang, mahasiswanya berubah, karakternya menjadi karakter yang baik, akhlaknya mulia, maka ke depan negeri kita Indonesia bisa berubah menjadi negara adidaya dunia. Nah, bukan cuma bisa mandiri, selesai hutang 8.000 triliun, tetapi bisa menguasai dunia, menguasai dunia. Lalulah dunianya dengan bagus lagi. Nah, ini kisah Nabi Sulaiman, Anda bisa baca di file ini. Jadi kita perlu menyiapkan generasi emas ke depan melalui pendidikan. Ini kata Ki Hajar Dewantara dan juga Menteri Pendidikan sebelumnya yang sudah bermasalah juga ya, korupsi. Inilah akibat pendidikannya tidak berhasil, orang tuanya tidak berhasil mendidik anak-anaknya, jadilah menteri-menteri yang koruptor. Perlu pendidikan ini, karakter, untuk membentengi mahasiswa ke depan, mereka akan kerja, semuanya akan kerja di masyarakat, baik sebagai pemerintah mungkin, PUPR, atau di swasta. Anda bekerja sebagai kontraktor kah, di konsultan kah, atau bekerja di kantor, di kampus. Ini semua akan berperan di masyarakat. Dan diharapkan memang mahasiswa harus punya basic karakter. Ya. Jadi tidak bisa tidak, dosen harus mengajarkan karakter pada mahasiswa. Di sini Anda bisa membaca tentang karakter apa yang bisa Anda ambil dari Nabi Sulaiman. Anda bisa membuka juga catatan menggunakan ChatGPT. Ya. Anda bisa pakai ChatGPT. Di sini Anda ketik ChatGPT, Anda bisa mendapatkan informasi tentang apa saja yang Anda inginkan. Coba buka ChatGPT, jaringannya bisa ini, mudah-mudahan lancar. Nah, Anda bisa dapatkan di sini jawabannya. Tadi ada soal, saya quoting. Seperti tindakan di ChatGPT. Mana?
enter, maka dia akan jawab. Tergantung jaringannya. Kalau jaringannya bagus, akan muncul jawabannya. Nah, nah, bisa dapat di sini. ChatGPT. Ini juga ada, apalagi satu. Ini bisa sudah dibaca. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Bijaksana Nabi Sulaiman ini, karena raja sekaligus Nabi, adil orangnya, bijaksana dalam memimpinnya. Yang kedua, rendah hati, meski memiliki kekuasaan besar. Ketiga, rasa syukur atas nikmat Allah, selalu bersyukur. Keempat, ilmu dan hikmah sebagai landasan kepemimpinan. Nah, ini penjelasannya. Kelima, kepedulian, kasih sayang terhadap semua makhluk. Keenam, kecerdasan dalam berdialog dan diplomasi. Nah, ini. Nah, tujuh, tawakal dan kesadaran bahwa semua kekuasaan milik Allah. Kedelapan, etos kerja dan perencanaan yang baik. Itu. Yang mana yang bisa amalkan, ya, silakan diamalkan. Ada juga ini Copilot. Copilot. Copilot tulisannya. Tulisannya pertanyaan. Sudah tadi? Belum? Ini apa? Apa yang terjadi? Akan lambat jaringan. Itu bisa kita gunakan ya untuk belajar. Bahkan WhatsApp juga bisa. WhatsApp ada Meta AI di sini, Anda bisa ketik. Dan akan dapat jawabannya akan muncul ya. Di Meta AI. Kalau dalam pelajaran ini, hikmah bisa diambil dari Nabi Sulaiman itu menjaga amanah dan bertanggung jawab. Ya, belajar ibadah ya. Kalau Muslim salat malam. Kemudian mengawali setiap kegiatan dengan doa, mengakhiri dengan doa. Bismillah dimulai dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Ya, ini salah satu doa dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Berikutnya materi lapisan perkerasan. Kita bisa klik juga di sini dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Bisa menggunakan AI, bisa juga membaca dari materi lapisan perkerasan. Kalau jaringannya bagus, ini akan terbaca. Kelihatannya jaringannya agak lambat. Walaupun lambat, tapi bisa. Ini lapisan perkerasan bisa dilihat, ya, terdiri dari beberapa lapisan. Perkerasan itu ada lapisan perkerasan, yang paling atas itu permukaan, lapisan permukaan. Terlihat lapisannya. Ada 4 bagian untuk perkerasan lentur. Ada surface course, lapisan permukaan, ada base course, lapisan fondasi atas, dasar discourse, lapisan fondasi bawah, dan terakhir subgrade, lapisan tanah dasar. Ini tanahnya. Subgrade tanahnya. Ini harus dihafal ini. Dihafal istilah-istilah perkerasan jalan. Subgrade, lapisan tanah dasar, discourse, lapisan fondasi bawah, lapisan fondasi atas, discourse, lapisan permukaan. Jadi, lebih bagus lagi kalau praktek di lapangan. Lihat langsung bagaimana perkerasan jalan. Bagaimana proyek pembangunan jalannya. Mulai dari subgrade-nya sampai lapisan permukaan jalan. Ini kan terbagi lagi ACWC, ACWC. Ini bisa ditahu di lapangan setelah dipraktekkan. Ini teorinya, di lapangan lagi Anda bisa tahu kondisi realnya. Dan ini didapatkan mungkin 20% saja ilmunya. 80% itu di lapangan. Begitulah. Ada sekarang. Memang perlu turun di lapangan. Praktek di lapangan langsung yang mengetahui bagaimana lapisan permukaan yang benar-benar real di lapangan.
besar lapisannya. Kemudian ada penjelasan juga masing-masing. Surface course, jelaskan fungsinya apa, berfungsi untuk apa tuh lapisan. Surface course, ya, ini jelaskan. Berikutnya lapisan base course, ya, lapisan base course, ini dijelaskan. Fungsinya base course itu apa saja, fungsinya kita. Kemudian sub base course, jelaskan juga sub base course di sini. Apa fungsinya sub base course. Kemudian terakhir subgrade, ya, tanah dasar. Penjelasannya tanah dasar. Ada dibedakan tanah dasar. Ada galian, ada timbunan, ada tanah asli. Kemudian perkasan jalan itu bisa rusak, ya, dalam lentur. Penyebabnya ada 6. Ini penyebabnya. Silakan dijawab pertanyaannya di classroom. Jadi jawabannya sudah ada di sini. Nah, tinggal baca bisa dan dijawab pertanyaan. Berikutnya perkerasan kaku, rigid pavement. Perkerasan lentur tadi, ini perkerasan kaku. Apa saja jenis perkerasannya? Nah, ini jawabannya. Ada 5, ya. Silakan dijawab. Drain blade concrete sampai fiber reinforced concrete pavement. Nah, ada 5. Ini perkerasan kaku. Prestasi di jalan. Ada beban roda langsung kena ke surface-nya ini. Lapisan permukaan. Scotch, subgrade. Jadi lapisan perkerasannya agak berbeda sedikit antara lapisan perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Ini lapisannya untuk perkerasan kaku ada subgrade, karena dasar tuh, subbase dan flat langsung. Jadi ada subgrade ini karena dasar. Silakan membaca penjelasannya. Ada subbase, lapisan fondasinya. Di dalamnya ada tulangan, ya, tulangan plat, tulangan sambungan. Ada gambar platnya, tulangannya, ada sambungannya, tulangan sambungan melintang, ada tulangan sambungan memanjang. Kemudian ada sambungan atau join, sambungan jalan, karena tidak langsung bangun semuanya, apalagi panjangnya berkilo-kilometer, 2 kilometer, tidak bisa langsung selesai. Harus ada istirahat. Ada waktu terbatas, ada pagi, ada siang, dan sore, dan malam. Perlu istirahat juga tenaga kerja. Berikutnya ada bond breaker, atasnya subbase. Kemudian ada alur permukaan. Dan kalau baca soal terakhir, itu perbedaan antara perkerasan kaku dan lentur. Nah, ini jawabannya. Ada. Buat kerudung. Siapa itu? Ambil ini sup. Kannya. Adik. Kannya itu kerudung. Kerudung dulu. Angkat. Lihat. Ya. Jadi itu ya kuliah kita. Jawaban pertanyaan terakhir. Perbedaan perkerasan kaku dan lentur, ya. Silakan dibaca, pelajari. Sudah ada semua jawabannya. Lebih-lebih Anda menggunakan AI, lebih mudah lagi untuk belajar. Ya. Kemudian ada tugas, ya, di kelas, di grup WhatsApp ada tugas. Di samping perkerasan jalan ini tugas materi tadi classroom, ada tugas besar, ya, jangan lupa bisa dikerjakan secepatnya supaya cepat selesai, dan ada review artikel. Mahasiswa ditugaskan membuat presentasi artikel jurnal. Dengan begitu diharapkan bisa pengalaman presentasi untuk persiapan tugas akhir dan juga bisa memiliki pengetahuan dasar untuk menyusun skripsi. Nah, semua hasil skripsi dipublikasi dalam bentuk artikel jurnal, publish di jurnal. Seperti itu, Anda bisa mencarinya di internet, ya.
Bisa buka Google Scholar. Google Scholar, klik. Kemudian nanti akan muncul Google linknya. Anda klik linknya, Google Scholar. Dan setelah muncul nanti Anda klik di situ. Tentang apa saja yang ingin didapatkan. Akan terbuka oleh Google Scholar atau Google Cendekia. Hanya perkerasan jalan. Jalan. Nah, ini akan muncul. Ya. Manual desain perkerasan jalan, penambahan kapur. Nah, ini hasil penelitian yang dipublish di jurnal. Penambahan kapur pada tanah lempung untuk perkerasan jalan. Kembali saat perusahaan perkerasan jalan, Soekarno-Hatta, atau di Bina Marga, PCI, penilaian kondisi perkerasan jalan, Jalan Kaliurang, Malang. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, tinggal klik pilih salah satu. Misalnya analisis tebal perkerasan, maka akan lanjut ke link jurnalnya. Nah, muncul kan? Ini tugas akhir. Anda bisa download. Ini ada lambang flashdisk. Ya, lambang flashdisk. Flashdisk ini. Jadi disket. Dulu tempat penyimpanan sebelum flashdisk itu namanya disket. Nah, disketnya itu bentuknya begini. Disket. Jadi taruh di sini. Bukan. Ya, kalau klik maka akan tersimpan. Klik. Nah, tersimpan. Yang mau disimpan dengan angka ini atau tulis skripsi misalnya. Skripsi. Oh, siapa tadi itu? Analisis tebal perkerasan. Botol sleep. Atau tebal perkerasan. Nah, akan tersimpan. Anda save. Sudah selesai. Tinggal Anda buat PPT-nya untuk PowerPoint untuk presentasi. Di sini hasil penelitian. Ini bentuk tugas akhir, ada juga berbentuk artikel. Anda bisa klik juga yang berbentuk artikel. Saya akan DP dalam. Ini banyak. Amira. Faktor penyebab kerusakan jalan misalnya. Klik. Akan muncul link jurnal ini, saya publish di jurnal. Anda klik PDF ini. Klik. Nah, tab download. Anda bisa buka di folder, Anda klik folder. Dia muncul di download. Ya, di download, Anda buka di sini. Ini Anda presentasi, presentasikan kapan teman-teman. Hasil dari penelitian dipublish di jurnal. Ini sudah dipublish. Ya, jadi mudah ini 10 lembar. Hasil penelitian ini bisa dibuat untuk dipresentasikan di depan teman-temannya. Ya, ya begitu kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil kita.